Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas penilaian harian bab penyangga ya. Kimia kelas 11. Kalian bisa buka buku Intan Pariwara. Saya akan bahas mulai dari nomor 1. Disediakan larutan-larutan berikut. Pasangan larutan yang dapat membentuk penyangga. Ya, syaratnya penyangga itu adalah penyangga asam, berarti di dalamnya ada asam lemah dengan garamnya, bersisa asam lemah dan garamnya, berarti basa kuatnya habis. Ya, jadi kalau dari reaksi asam lemah ditambah basa kuat menghasilkan garam dan air, nanti yang bersisa itu hanya asam lemah dan garamnya. Basa kuatnya habis, begitu ya. Kalau penyangga basa ya basa lemah ditambah dengan asam kuat menghasilkan garam dan air. Nanti yang sisa siapa? Yang sisa basa lemah dengan garamnya. Asam kuatnya habis. Gitu guys ya. Oke, saya akan cek dulu NaOH, ini adalah basa kuat. Berapa mol? Rumusnya mol adalah M dikalikan V. 25 dikalikan 0,1 itu 2,5 ya, milimol. CH3COOH itu asam lemah. 25 kalikan 0,1, 2,5 milimol. NH4OH itu adalah basa lemah. 25 ml kalikan 0,2 itu adalah 5 milimol. HCl itu adalah asam kuat. Ya, berapa mol di sini? 2,5. KOH itu adalah basa kuat 5 milimol. Ya, manakah yang membentuk penyangga? Poin A, 1 dan 2. 1 itu apa? 1 itu basa kuat. 2 itu apa? 2 adalah asam lemah. Boleh nih basa kuat ditambah asam lemah, tapi dengan syarat asam lemahnya sisa, basa kuatnya habis. Nah, kita lihat basa kuatnya 2,5 milimol. Asam lemahnya juga sama, 2,5 milimol. Artinya dua-duanya habis. Kalau dua-duanya habis, maka ini akan membentuk hidrolisis garam, bukan penyangga. Begitu ya guys. Oke, saya akan bahas untuk poin B. Poin B adalah 1 dan 3. 1 itu adalah basa kuat ya, 2,5 milimol. 3 itu adalah basa lemah. Oh, ini nggak bisa ya. Basa kuat dengan basa lemah itu bukan syarat penyangga. Poin C adalah 2 dan 4. 2 apa? Asam lemah ya, 2,5 milimol ditambah dengan 4. 4 itu asam kuat. Tidak bisa ya. Asam lemah tambah asam kuat tidak bisa menghasilkan penyangga. Poin D, 3 dan 4. Basa lemah ya, 3, 5 milimol. 4-nya itu apa? Asam kuat. Asam kuat. 2,5 milimol. Betul ya? Nanti basa lemahnya sisa, asam kuatnya habis. Ini habis. Maka poin D itu membentuk penyangga basa ya. Bersisa basa lemah dengan garamnya, asam kuatnya habis. Oke? Jawabannya adalah D. Kita masuk ke soal nomor 2. Sebanyak NH4OH 200 ml 0,4 M mempunyai pH 11 plus log 2. Ditambahkan ke dalam HNO3 200 ml 0,2 M. pH campurannya berapa? Gitu ya. Ya. NH4OH itu adalah basa lemah, HNO3 itu adalah asam kuat. Nanti hasilnya apa, Dek? Hasilnya itu adalah NH4NO3 plus H2O. Ini garamnya. Saya akan buat dulu mula-mula reaksi sisa. Ya, berapa mol ini? 200 kalikan 4 itu kan 800 ya. Maka ini 80 milimol. Ini 400. Maka ini 40 milimol. Ya, ini berarti habis ya. Biar habis kan saya kurangi 40. Maka sini min berapa Mbak? Min 40 ya. Ini 40. Maka sini plus. Ini dalam keadaan mula-mula belum kebentuk apa-apa ya. Plus 40 juga. Nah, kayak gini. Ya, oke. Berapa pH-nya? Ini penyangga basa ya. Karena bersisa basa lemah dengan garamnya. Rumusnya itu adalah OH- sama dengan Kb dikalikan mol basa lemah, di sini adalah NH4OH, dibagi dengan mol asam konjugasinya. Asam konjugasinya adalah NH4 ya. NH4 itu ada 1.
maka nanti garam dengan asam konjugasi molnya sama. Saya pakai NH4NO3 saja. Kb-nya berapa Mbak? Kb-nya belum ada ya, tapi di soal ada ini nih deh. NH4OH tuh pH-nya 11 plus log 2. Padahal NH4OH itu kan basa lemah ya. Maka rumusnya OH- sama dengan akar Kb dikali dengan M. Kb-nya nggak tahu. Konsentrasinya NH4OH itu adalah 0,4. 4 kali 10 pangkat min 1. OH-nya berapa Mbak? Kalau misalkan pH-nya 11 plus log 2, berarti kan POH sama dengan 14 dikurangi pH, dikurangi 11 plus log 2. 14 kurangi 11 itu kan 3. 3 min log 2. Maka OH-nya 2 kali 10 pangkat min 3. Kedua ruas saya kuadratkan ya, maka 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi 4 kali 10 pangkat min 1, itulah nilainya KB ya. 4-nya hilang, maka nanti nilai KB 1 kali 10 pangkat min 5, begitu. Saya masukkan ya, 1 kali 10 pangkat min 5, mol basa lemahnya itu adalah 40, mol asam konjugasi, lihatnya di garam itu juga 40 ya. Maka nanti POH-nya 5. pH-nya adalah 14 dikurangi POH. POH-nya 5 ya. 14 kurangi 5 9. Begitu ya. Semoga kalian bisa memahami. Kita masuk nomor 3. Jika sebanyak 0,8 gram kristal NaOH, saya masukkan ada NaOH 0,8 gram. Ternyata MR-nya adalah 40, dimasukkan ke dalam HCOOH 300 ml 0,2 M. Ka-nya 4 kali 10 pangkat min 4. Dihasilkan larutan bersifat apa? Oh gitu ya. Ya, saya akan buat reaksinya menjadi HCOONA plus H2O. Mula-mula reaksi sisa. Ya, saya akan mencari dulu molnya. Ini rumusnya berarti gram dibagi dengan MR ya. 0,8 dibagi dengan 40 itu adalah 0,02 mol. Ini berarti rumusnya M dikalikan P. 300 dikalikan 0,2 itu adalah 60, tapi 60 milimol ya. Saya bagi dengan 1000 agar menjadi mol, maka ini 0,06 mol. Ya, siapa yang habis? Yang habis ini, karena lebih kecil nih. Biar habis kan saya kurangi 0,02. Nah, kayak gini. Berarti sini min berapa? 1 per 1 kali 0,02. Iya. Begitu ya. Oh iya, dalam keadaan mula-mula produk belum kebentuk apa-apa ya. Maka nanti garamnya berapa molnya? Dari pembatas ya. 1 per 1 dikali 0,02. 0,02. Nah, karena larutan tersebut bersisa asam lemah dengan garamnya, maka larutan tersebut membentuk penyangga ya. Maka ini salah. Penyangga apa nih? Penyangga asam. Rumusnya H+ sama dengan Ka dikalikan mol asam lemah dibagi mol basa konjugasinya ya. Iya. Ka-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 4. Mol asam lemahnya itu 0,04. Mol basa konjugasi ya HCOO- itu ada 0,02. Ya, berarti sini 4 kali 10 pangkat min 4 dikalikan 2 ya. 8 kali 10 pangkat min 4. Maka nanti pH-nya 4 min log 8. Begitu guys, jawabannya C. Nomor 4. Untuk membuat larutan penyangga dengan pH 4, ya diketahui penyangga ternyata pH-nya 4. Ke dalam 100 ml larutan asam asetat CH3COOH 100 ml 0,4 M harus ditambahkan natrium asetat, berarti kan ada NaCH3COO. Berapa gram? Oh iya, ini berapa gram ini?
yang harus dimasukkan. Ya, ini berarti suatu larutan yang di dalamnya ada asam lemah dengan garamnya. Maka ini nggak butuh mula-mula reaksi sisa. Karena senyawa ini, larutan ini ya, sudah dikatakan penyangga. Sudah dikatakan komponen penyangga ya, asam lemah dengan garamnya. Oke, penyangga apa? Penyangga asam ya. Rumusnya apa Mbak? Rumusnya kayak gini. H plus sama dengan Ka dikalikan mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasinya. Ya, H plusnya berapa? Oh, ternyata membentuk penyangga dengan pH 4. Maka H plusnya 10 pangkat min 4, begitu. Ka-nya berapa? Ka-nya itu 1 kali 10 pangkat min 5. Mol asam lemahnya, ini mol asam lemahnya nih. Ya, M dikalikan V, ya, makanya adalah 40 milimol. Saya akan buat mol ya. Maka 0,04 ya, 0,04 mol. Ya, saya akan masukkan ke perhitungan 0,04 mol. Nah, setelah itu ketemulah molnya CH3COO- atau basa konjugasinya. Oke, saya akan hitung kembali. Ini hilang. Sini sisa min 1 ya, Dek ya. Iya, maka nanti mol CH3COO- sama dengan 0,1. Ini kan bersisa 0,1 ya. Dikali dengan 0,04. Maka 4 kali 10 pangkat min 3 mol. Begitu ya. Nah, terus kita lihat CH3COONA atau garamnya terion menjadi apa? CH3COO- dan Na+. Nah, ini 4 kali 10 pangkat min 3 itu baru molnya CH3COO-. Berarti molnya CH3COONA berapa ya? 1/1 dikali ini. Nah, berarti molnya sama ya. 4 kali 10 pangkat min 3 mol. Berapa gramnya? Ya, kita mencari gram. Itu rumusnya adalah mol dikali dengan mR-nya. 4 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan mR-nya dihitung. Jadi ya, saya hitung dulu ya. 12 kalikan 2 tuh 24 ya. Ditambah 3, ditambah 16 kalikan 2, 32, ditambah dengan Na itu 23. mR-nya 82, Dek. Ya, 82 dikali dengan 4 itu adalah 328. 328 dibagi 1000 ya 0,328 gitu. Semangat, silakan kalian ulang kembali ya. Semoga bisa dipahami. Jawabannya adalah B. Nomor 5. Campuran larutan penyangga yang terbuat dari CH3COOH. Ini adalah asam asetat ya, asam lemah. Dan KOH 0,1 M membentuk penyangga dengan pH 5 min log 2,5. Jika Ka-nya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 5 perbandingan volume asam asetat dan KOH. Ya, ditanya VA banding VB-nya. Ini berapa guys? Oke, saya akan buat dulu reaksinya. Maka produknya adalah CH3COOK dan H2O. Nah, ini kan volumenya masing-masing belum ada ya. Saya anggap ini adalah VA, ini adalah VB. Mula-mula reaksi sisa. Gitu ya guys. Ya, kita akan mencari mol. Rumusnya mol adalah M dikalikan V, maka 0,3 VA, 0,1 VB. Ya, ternyata membentuk penyangga dengan pH 5 min log 2,5 kan pH asam ya. Maka penyangga asam. Karena penyangga asam, maka basa kuatnya wajib habis. Biar habis dikurangi berapa Mbak? Ya 0,1 VB. Begitu. Maka sini juga min 0,1 VB. 0,3 VA min 0,1 VB. Nah, maka sini plus 0,1 VB. Nah, kayak gitu ya. Semuanya mengacu ke mol pembatas. Oke, saya masukkan ke rumus penyangga. Oke, saya masukkan ke rumus penyangga. A plus sama dengan Ka dikalikan mol asam lemah ya. Dibagi dengan mol basa konjugasi. Lihatnya di garam CH3COO-. H plusnya berapa ya Mbak? Oh, ternyata penyangganya 5 min log 2,5. Maka H plusnya 2,5 kali 10 pangkat min 5
KA-nya itu adalah 1,5 kali 10 pangkat min 5. Mol asam lemahnya adalah 0,3 Va min 0,1 Vb. Ya, mol basa konjugasinya itu adalah 0,1 Vb. Kita hilangkan ini. Kita masing-masing bagi 0,5 ya. 2,5 dibagi 0,5 itu adalah 5. 1,5 dibagi dengan 0,5 itu adalah 3. Nah, ya. Oke, saya pindah ruaskan ke sana, saya kali. 5 dikalikan 0,1 itu adalah 0,5 Vb. Lalu kita kalikan pelangi ya, jangan lupa ya. 3 kalikan 0,3, 3 dikali 0,1. Maka menjadi 0,9 Va min 0,3 Vb. Ya, saya jadikan satu ruas, ini ke sana. 0,5 ditambah 0,3 itu 0,8 Vb. Di sini 0,9 Va. Mintanya itu adalah Va banding Vb. Ya, maka Va-nya tetap di sini, Vb-nya pindah ruas ke sana per Vb. Maka nanti ini 0,8-nya tetap, tinggal 0,9-nya ke bawah. Ya, inilah perbandingan Va banding Vb. 8 banding 9. Oke ya guys, semoga bermanfaat. Saya bahas 5 soal terlebih dahulu untuk kalian belajar di rumah. Ya, simak kembali video makin privat lainnya. Assalamualaikum.